Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Thinner yang dirilis pada tahun 1996. Di dalam film ini bercerita tentang seorang pria bernama Billy yang mempunyai berat badan berlebih. Billy sudah mencoba untuk diet, akan tetapi ia sangat sulit melakukan hal itu. Suatu hari Billy secara tidak sengaja menabrak seorang wanita gipsi. Nah, setelah kejadian tersebut, tiba-tiba berat badan Billy turun dengan sangat drastis. Awalnya Billy mengira bahwa itu adalah anugerah, tapi ternyata ada sesuatu yang mengerikan telah terjadi pada tubuh Billy. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Billy yang mengalami obesitas atau berat badan yang berlebihan. Istrinya yang bernama Heidi mencoba menyuruh Billy untuk diet agar berat badannya bisa turun. Setiap hari, Heidi ini memberikan Billy makanan dan minuman yang sehat. Saat ini, berat badan Billy mencapai 134 kg. Oh ya, mereka ini juga memiliki anak perempuan yang bernama Linda. Billy ini bekerja sebagai seorang pengacara. Ia baru-baru ini membela seorang kriminal bernama Richie yang diduga melakukan pembunuhan. Di pengadilan, Billy melakukan upaya agar Richie tidak dipenjara. Singkat cerita saja, Billy memenangkan kasus tersebut dan pada akhirnya Richie tidak jadi dipenjara. Untuk merayakannya, Billy dan Richie mengadakan pesta makan-makan. Pada suatu malam, Billy dan Heidi menghadiri acara makan malam teman-temannya. Akan tetapi karena di sana makanannya terlalu banyak, pada akhirnya Heidi mengajak Billy untuk pulang saja. Di dalam mobil saat Billy sedang menyetir, Heidi tiba-tiba mengajak Billy untuk melakukan mantap-mantap. Karena gagal fokus, Billy secara tidak sengaja menabrak seorang wanita gipsi bernama Susan. Setelah kejadian tersebut, Billy mulai menyogok kepala polisi bernama Duncan untuk menutupi kasus itu dengan mengatakan bahwa Billy mengendarai mobil dengan kecepatan normal dan juga Billy tidak dalam keadaan mabuk. Tidak hanya Billy saja yang disogok, melainkan si hakim bernama Carrie juga disogok oleh Billy, sehingga dengan begitu sang hakim dengan cepat menutup kasus itu tanpa diselidiki lebih lanjut. Ayah dari Susan yang bernama Tazu sangat geram dengan Duncan, Carrie, dan Billy yang bekerja sama dalam menutup kasus tersebut agar tidak berkepanjangan. Setelah selesai di pengadilan, Billy tiba-tiba saja didatangi oleh Tazu. Tazu mulai menyentuh pipi dari Billy dan dia mengucapkan kata kurus. Billy pun tidak mengerti dengan ucapan tersebut. Setelah pulang dan menimbang kembali berat badannya, Heidi sangat terkejut karena berat badan Billy turun sekitar 6 kg. Awalnya mereka mengira bahwa itu adalah anugerah. Tapi kenyataannya, setiap seminggu Billy mulai menimbang berat badannya dan anehnya berat badan Billy turun sangat drastis. Yang awalnya berat badan Billy sekitar 134 kg, saat ini turun menjadi 108 kg hanya dalam 2 minggu saja. Hal ini tentu sangat tidak wajar dan Heidi menganggap bahwa Billy memiliki suatu penyakit sehingga berat badan Billy turun dengan sangat cepat. Oleh karena itu, Heidi menyuruh Billy untuk bertemu dengan temannya yang merupakan seorang dokter bernama Mike. Beberapa kali Billy melakukan pengecekan dengan Mike dan hasilnya Billy dalam keadaan sehat. Billy pun mulai memakan banyak makanan agar berat badannya kembali naik. Akan tetapi hal itu ternyata sia-sia saja. Bukannya malah naik, berat badan Billy malah tambah turun. Billy pun semakin yakin bahwa dirinya terkena kutukan dari pria gipsi itu karena dia sempat mengucapkan kata kurus. Kemudian Billy pun pergi ke kediaman Carrie. Di tempat itu ternyata hanya terdapat istri dari Carrie yang bernama Lida. Lida kemudian memberitahu fakta yang mengerikan di mana Carrie saat ini telah berubah menjadi kadal akibat kutukan yang diberikan oleh Tazu. Carrie saat ini sedang berkonsultasi di sebuah rumah sakit. Mendengar hal tersebut, Billy pun juga mengatakan bahwa dirinya juga mendapatkan kutukan dari Tazu. Dengan perkataan dari Lida, Billy semakin percaya bahwa berat badannya turun diakibatkan kutukan yang diberikan oleh Tazu. Kemungkinan terbesar Duncan juga dikutuk oleh Tazu karena sebelumnya dia juga ikut menutupi kasus kecelakaan tersebut. Ketika berkunjung ke rumah Duncan, benar saja wajah dari Duncan menjadi rusak dan mulai membengkak. Di situ Duncan memberikan sebuah pistol pada Billy dan menyuruhnya untuk membunuh Tazu. Billy yang mendengar hal tersebut tidak ingin membunuh Tazu. Billy yang tidak mau membuat Duncan menjadi kesal dan lebih memilih untuk melakukan bunuh diri karena ia tidak kuat menahan penderitaan yang ia alami. Setelah pulang dari rumah Duncan, Billy melihat dengan jelas bahwa Dr. Mike datang ke rumah tanpa memberitahunya.
Ia diam-diam mengintip apa yang mereka lakukan dan ternyata mereka ini memiliki hubungan secara diam-diam. Mulai dari situlah Billy menjadi kesal pada Heidi yang mencoba untuk berselingkuh di belakangnya. Keesokan paginya Billy pun memutuskan untuk bertemu dengan temannya yang tahu tentang suku Gypsy. Temannya mengatakan bahwa saat ini Tatsu pergi ke sebuah daerah bernama Maine. Setelah mendapatkan sedikit informasi mengenai keberadaan Tatsu, akhirnya ia pun kembali pulang. Lagi dan lagi Billy menciduk istrinya yang sedang berselingkuh dengan Mike. Di sini Billy berpura-pura tidak tahu tentang apa yang mereka bicarakan. Karena merasa geram, pada akhirnya Billy langsung mencari Tatsu sesuai dengan lokasi yang diberikan oleh temannya tadi. Ia harus menempuh jarak yang sangat jauh hanya untuk bertemu dengan Tatsu dan meminta mencabut kutukan tersebut. Suatu hari Billy mendapatkan kabar bahwa Carrie sudah meninggal akibat kecelakaan. Karena tidak ada waktu lagi, Billy pun segera mencari Tatsu. Berhari-hari pun telah berlalu dan singkat cerita saja Billy akhirnya menemukan sekelompok suku Gypsy yang saat ini tinggal di tengah hutan. Di sana Billy memohon dan meminta maaf dengan setulus hati pada Tatsu untuk mencabut kutukannya. Akan tetapi tampaknya Tatsu tidak ingin mencabut kutukan itu. Ia mengatakan kalau nyawa harus dibayar dengan nyawa dan keadilan harus dibayar dengan keadilan. Dia malah menyuruh Billy untuk pergi dari tempat ini. Karena tidak pergi-pergi, Tatsu malah membuat kutukan Billy menjadi semakin parah. Lalu seorang wanita cantik bernama Gina langsung menyerang Billy sehingga membuat tangannya menjadi terluka parah. Karena permohonan maafnya tidak diterima, membuat Billy semakin geram dengan suku Gypsy. Alhasil ia pun bersumpah untuk membuat suku itu menderita. Semua yang ada di sana malah tertawa terbahak-bahak seperti meledek perkataan itu. Keesokan paginya seorang dokter pun datang ke penginapan Billy dan langsung mengobati tangan Billy yang terluka. Bisa dilihat tubuh Billy saat ini sudah lemah akibat berat badannya yang turun sangat drastis. Saat ini berat badannya kurang lebih 50 kg. Lalu ia pun menelpon Richie dan meminta bantuannya untuk membunuh Tatsu. Keesokan harinya Richie pun datang ke tempat Billy. Richie langsung membayar orang lain yang bernama Frank untuk mengikuti kemanapun suku Gypsy pergi. Setelah sekian lama mengikuti, pada akhirnya Frank menelpon Billy untuk memberitahu lokasi suku Gypsy saat ini. Akan tetapi ternyata Frank diciduk oleh Gina. Di tempat lain, Richie sudah membeli beberapa senjata yang akan ia gunakan untuk membunuh kelompok Gypsy. Di saat yang sama pula, mereka berdua melihat mobil milik Frank. Ketika didekati, ternyata Frank sudah meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Malamnya Richie pun mulai beraksi dengan menembakkan banyak peluru mengarah ke kelompok Gypsy. Semua orang yang ada di sana menjadi panik ketakutan karena penyerangan itu. Richie pun berhasil membunuh pacar Gina dan meninggalkan sepucuk surat yang mengatakan bahwa Billy ingin kutukannya dicabut. Setelah insiden yang terjadi membuat beberapa polisi datang dan mulai menginvestigasi tempat itu. Ternyata di sana juga terdapat Richie yang sedang menyamar menjadi detektif polisi. Ia pun langsung mengajak Gina untuk bertemu dengan Billy. Gina ini masih belum tahu bahwa penyerangan kemarin dilakukan oleh Richie. Lalu dibawalah Gina menuju ke tempat kosong. Di sana Richie mengancam Gina jika Tatsu tidak mencabut kutukannya, maka orang-orang yang ada di kelompok Gypsy akan terancam mati. Awalnya Richie ingin membuat Gina sengsara dengan membuat wajah Gina menjadi meleput dengan cairan asam. Akan tetapi semua itu dihentikan oleh Billy yang tidak ingin memiliki dendam pada suku Gypsy. Kemudian Richie pun meminta Gina untuk menyampaikan pesan pada Tatsu agar dia pergi ke mercusuar karena di sana Billy akan menunggu. Beberapa jam kemudian datanglah Tatsu dengan membawa pai. Sambil membacakan mantra, Tatsu mulai menusuk tangan dari Billy agar darahnya menyerap ke dalam pai. Tatsu kemudian menyuruh Billy untuk memberikan pai itu kepada seseorang. Jika orang tersebut memakan painya, maka kutukannya akan berpindah ke orang tersebut. Mendengar hal tersebut, Billy pun segera pulang ke rumah dan berencana untuk memberikan pai itu pada Heidi karena Heidi telah mengecewakannya. Sesampai di rumah, ia langsung memeluk Heidi dan menyuruhnya untuk mencicipi pai yang ia bawa. Heidi pun mulai memakan pai itu dengan sangat lahap. Keesokan paginya, Billy melihat dengan jelas kalau Heidi sudah tewas akibat memakan pai yang ia bawa kemarin. Setelah melihat hal tersebut, Billy pun menjadi gembira. Ketika turun ke lantai bawah, Billy melihat bahwa putrinya yaitu Linda telah memakan beberapa pai untuk sarapan pagi. Saat ini, Linda pun juga terkena kutukan itu. Merasa sangat bersalah, Billy pun berencana untuk memakan semua pai. Akan tetapi aksinya itu dihentikan karena Mike tiba-tiba saja datang ke rumah.
Karena Billy juga kesal pada Mike, akhirnya Mike juga disuruh memakan sebagian pai itu dan pada akhirnya Mike pun meninggal. Tidak diperlihatkan bagaimana nasib Linda setelah memakan sedikit dari pai itu dan kemungkinan Linda akan segera mati seperti Mike dan Heidi. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.